Jika kita kembali melihat penyebabnya adanya penekanan pembuluh darah pada saraf, maka tentu saja pengobatannya adalah memisahkan pembuluh darah yang menekan saraf tersebut melalui suatu tindakan operasi minimal invasif. Ada berbagai mitos seputar kedutan di wajah. Salah satunya disebut sebagai tanda bakal dapat rejeki. Padahal, kedutan di wajah bisa jadi merupakan tanda kejang otot, terutama jika kita tidak bisa mengontrol atau mengendalikan kedutan tersebut. Secara medis, kondisi ini disebut dengan hemifasial spasme. Pada awalnya, hemifasial spasme mungkin tidak membahayakan, tetapi kondisinya dapat memburuk, bahkan mengganggu fungsi penglihatan ataupun fungsi bicara. Secara sosial, penderita hemifasial spasme juga akan mengalami penurunan rasa percaya diri karena mata terus-menerus berkedip ataupun wajah yang berkedut. Kabar baiknya, kondisi ini dapat diatasi secara medis. Nah, untuk mengetahui apa saja penyebab hemifasial spasme dan juga cara pengobatannya, kita akan berbincang dengan Dr. Mustaqim Prasetyo, spesialis bedah syaraf dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Jakarta. Satu manusia, satu orang dengan orang lainnya itu punya bentuk pembuluh darah yang berbeda di dalam kepalanya. Nah, itu memang bawaan lahir manusia. Dengan bertambahnya waktu, kemudian akan terjadi pengerasan pembuluh darah, sklerosis, sehingga pada mereka yang mengalami penekanan, efek penekanan pembuluh darah pada saraf itu menjadi bermakna. Dan kemudian muncul gejala itu. Terdapat juga predisposisi atau kecenderungan pada mereka-mereka yang secara psikologis itu cenderung mudah tertekan, cenderung kemudian panik gitu ya, atau cenderung mengalami depresi, sehingga kemudian gejala-gejala otonom meningkat dipadu dengan tekanan pembuluh darah, maka gejala hemifasial spasme itu mudah muncul. Ada beberapa data yang harus kita kumpulkan untuk menegakkan diagnosis ini. Tentu saja satu dari klinis. Klinis penting sekali. Kenapa? Karena kita harus memastikan apakah memang ini hemifasial spasme atau ada riwayat Bell's palsy yang kemudian menyebabkan terjadinya synkinesis. Nah, sesudah itu kita bisa memantau, melihat secara klinis tampilan wajah pasien. Sesudah klinis itu kita bisa menegakkan kecurigaan pada hemifasial spasme. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan EMG. EMG itu apa? EMG itu adalah pemeriksaan listrik dari otot-otot wajah. Kita harus melakukan pemeriksaan MRI. MRI-nya MRI khusus. Kenapa? Karena saraf wajah itu sangat kecil, ukurannya milimeter. Jadi kalau kemudian MRI-nya kita tidak menggunakan protokol khusus, potongannya terlalu besar, bisa saja saraf wajah yang ditekan itu tidak tampil, tidak terlihat. Untuk menegakkan secara klinis, tetapi untuk mendukung bahwa ini suatu diagnosis hemifasial spasme, kita butuh pemeriksaan khusus dengan protokol yang khusus. Protokol ini kami kembangkan. Jadi protokol ini kami kembangkan sesuai dengan prosedur-prosedur yang baku di luar negeri. Jadi kayak MRI yang tipis tadi, kita itu, saya belajar di Jepang, kita cari di sini 4 tahun baru bisa buat kayak gitu. Pemeriksaan tersebut yang kami lakukan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional memang pemeriksaan yang kami kembangkan selama beberapa tahun agar pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional ini bisa sesuai dengan standar
pelayanan internasional. Dan memang mungkin tidak banyak rumah sakit yang sudah melakukan hal tersebut. Terapi utama dari penyakit hemifasial spasme adalah operasi mikrovaskular dekompresi. Memang ada beberapa alternatif lainnya, tetapi jika kita kembali melihat penyebabnya adanya penekanan pembuluh darah pada saraf, maka tentu saja pengobatannya adalah memisahkan pembuluh darah yang menekan saraf tersebut melalui suatu tindakan operasi minimal invasif. Operasi bedah saraf secara keseluruhan itu disebut dengan istilahnya operasi khusus. Kenapa operasi khusus? Karena perlakuannya sangat berhati-hati dari segi sterilitas alatnya, dari segi kemudian teknologi yang kita gunakan. Kenapa kita butuh teknologi? Karena kita ingin meningkatkan hasil keberhasilan dan kita ingin mengurangi komplikasi seoptimal mungkin. Apa yang kita lakukan sebelum operasi? Kita akan melakukan perencanaan operasi sematang mungkin. Dengan bentuk MRI yang sudah kita lakukan, kita buat 3 dimensi. Jadi kita tahu itu di dalam kepala itu pembuluh darahnya ada di posisi mana, pembuluh darahnya ada berapa, bagian mana yang tertekan. Jadi ketika operasi kita nggak mencari-cari di dalam, kita nggak ubek-ubek di dalam. Karena semakin kita banyak manipulasi, semakin dia beresiko. Kita menggunakan mikroskop canggih. Jadi mikroskop canggih itu dengan pembesaran super, jadi dengan ukuran saraf yang mungkin hitungannya cuma 1 mm, kita bisa melihat dengan jelas, dengan pencahayaan yang bagus. Dan juga kita menggunakan alat pandu keselamatan intraoperatif yang disebut dengan intraoperatif neuromonitoring. Apa itu? Intraoperatif neuromonitoring itu dia punya 3 fungsi untuk operasi hemifasial spasme. 1, mencegah komplikasi, jadi jangan sampai habis operasi pasiennya mulutnya mencong, gangguan pendengaran, mengalami gangguan menelan atau lumpuh. Kemudian fungsi kedua dari intraoperatif neuromonitoring itu adalah mengetahui keberhasilan saat operasi. Jadi ketika kita memisahkan pembuluh darah, kita akan pantau adanya gelombang abnormal. Ketika kita berhasil memisahkan pembuluh darah tersebut, maka gelombang abnormal itu akan hilang. Itu hitungannya 1 mm, jadi gerakan 1 mm memisahkan atau memindahkan pembuluh darah itu bisa mempengaruhi gelombang abnormal tersebut. Jadi tanpa itu kadang-kadang kita sudah merasa tindakannya berhasil, tapi ternyata belum berhasil. Dan terakhir, kadang-kadang pembuluh darah yang menekan itu tidak hanya 1, ada beberapa pembuluh darah. Nah, kita harus memilih pembuluh darah mana yang menekan dengan alat khusus terlibat dalam intraoperatif monitoring tersebut. Jadi semua teknologi dan modalitas untuk meningkatkan keberhasilan, mengurangi komplikasi kami manfaatkan agar dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin. Kami mengumpulkan data pasien selama kami melakukan operasi itu dari tahun 2014 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional berdiri hingga sekarang itu kami melakukan pemantauan. Jadi kami bisa mengevaluasi keberhasilan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Alhamdulillah hasilnya keberhasilan jangka panjang itu mencapai angka sekitar 90% dengan resiko yang sangat minimal. Perlu diketahui pola hilangnya kedutan pada hemifasial spasme ini ada beragam. Jadi ada yang habis operasi langsung hilang, ada yang beberapa pasien butuh waktu untuk perlahan-lahan membaik. Gitu. Jadi memang karena itulah kami melakukan pemantauan secara berkala, karena kami juga ingin mengetahui pola-pola kesembuhan dari pasien-pasien yang sudah kami lakukan operasi tersebut. Sebagian besar permanen. Karena itu juga kami melakukan evaluasi jangka panjang. Jadi biasanya kami melakukan evaluasi 1 minggu pasca operasi,
kemudian 1 bulan pasca operasi, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan setiap tahun. Jadi kita selalu memantau bagaimana perkembangan pasien-pasien kita walaupun sudah mengalami kesembuhan. Seringkali informasi itu bias diterima. Informasinya salah, penanganannya salah. Ada orang yang kemudian bilang bahwa operasinya kepalanya harus dibelah, padahal yang kita lakukan hanya ada sayatan kecil di belakang telinga dan membuat lubang kecil di tengkorak, dan kemudian recovery-nya juga cepat. Tapi kalau orang tidak tahu, pasti operasi kepala, operasi bedah saraf, pasti image-nya sesuatu yang mengerikan, kepalanya dimanipulasi sedemikian rupa gitu. Saya menderita sakit seperti ini itu sudah 15 tahun yang lalu. Awalnya memang jarang-jarang. Kedutannya tuh jarang, paling seminggu sekali awal-awalnya tuh, Bu. Terus semakin kemari semakin sering. Nah, karena waktu itu juga saya masih bekerja ya, jadi kalau untuk pemeriksaan ke rumah sakit itu waktunya juga agak susah gitu kan. Nah, kalau untuk memburuknya itu sekitar 5 tahun lah sebelum dioperasi. Jadi sebelum dioperasi ke belakang itu 5 tahun itu memburuknya. Jadi sudah sering sekali, Bu. Seminggu sekali itu semakin sering tiap hari, terus malah kebelakangannya itu hampir tidak berhenti itu. Jadi kedut-kedutan terus. Sangat mengganggu sekali, Bu. Karena kalau untuk membaca atau untuk berkendara itu kadang suka nggak kelihatan gitu. Bahkan kalau lagi terasa sakit itu di kepala itu sakit sekali, matanya kedutan tuh sampai bagian sini pipi yang sebelah kiri itu dia ikut kedutan gitu. Sebelum saya ke rumah sakit PON, saya periksa ke rumah sakit yang dekat saya tinggal. Nah, di sana dikasih obat untuk saya lupa nama obatnya, cuman katanya untuk penenang saraf gitu. Tapi tetap masih kedutan terus, Bu, nggak berhenti kedutannya. Nah, lalu dari rumah sakit sana dirujuk ke rumah sakit PON, terus diperiksa di sini di rumah sakit PON dari awal, semua dari poli jantungnya, terus paru, terus perifer, sampai ya dioperasi gitu. Dan alhamdulillah sekarang setelah dioperasi ya sakit saya sembuh, tidak kedutan lagi. Karena saya juga pengen sembuh, saya udah lelah 15 tahun menderita sakit ini kan. Akhirnya saya ikutin saran dokter sampai ya dioperasi. Saya dioperasi tanggal 31 bulan 5 tahun 2022. Iya. Rasa takutnya ada ya, seperti takutnya jadi matanya tuh nggak sempurna atau bagaimana, rasa takutnya ada gitu. Tapi setelah saya yakin bisa sembuh gitu, terus saya pasrah, saya berdoa, ya alhamdulillah sembuh. Efek sampingnya tidak ada, Bu. Yang tadinya rasa kedutan, rasa sakit, Bu, sekarang sudah tidak saya rasakan lagi.